Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita kembali berjumpa dalam renungan dari Komsos Keuskupan Agung Merauke hari Kamis tanggal 22 Juli 2021. Kita mengawalinya dengan lebih dulu berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kemurahan dan kebaikan yang kami alami setiap hari dengan sangat sempurna dan cuma-cuma. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, renungan yang memberikan pemahaman tentang keilahian dan kehadiran rahmat-Mu di dunia ini melalui pewartaan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dan bertakhta sepanjang segala masa. Amin. Kita dengar bacaan kitab suci. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes 20 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapa-mu, kepada Allah-Ku dan Allah-mu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Katolik Keuskupan Agung Merauke yang terkasih, hari ini tanggal 22 Juli 2021, gereja merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Paus Fransiskus mengatakan bahwa Maria Magdalena adalah seorang penginjil atau evangelis yang sejati dan total. Dialah seorang dari murid Yesus dan dia dari seorang yang masa lalunya penuh dengan ketujuh roh
Tapi kemudian itu dibebaskan oleh Yesus, dan kemudian ia menjadi murid Yesus dan mengikuti Yesus sampai dengan ia mati di kayu salib. Sehingga ketika Yesus disalibkan dan dikuburkan, Maria Magdalena satu-satunya murid yang datang sebelum murid yang lain ke makam Yesus. Dan ia yang menerima berita dari surga melalui malaikat-malaikat bahwa Yesus sudah bangkit. Maria Magdalena menjadi orang pertama yang melihat Yesus dan kemudian memberitakan tentang Yesus kepada murid-murid yang lain. Dia seorang penginjil utama dan pertama dalam karya pekabaran Injil sesudah Yesus bangkit. Saudara-saudara yang terkasih, melalui pesta Santa Maria Magdalena, kita diajak untuk sungguh memahami dan bersyukur kepada Tuhan atas rahmat kasih-Nya. Kita bersyukur bahwa kita sebagai manusia dilengkapi oleh hati nurani dan budi. Itu perlengkapan yang disediakan oleh Tuhan untuk kita gunakan agar rahmat ilahi Tuhan yang dicurahkan kepada setiap manusia itu dapat digunakan pertama untuk diri kita sendiri, tapi kemudian itu harus dibagikan, diwartakan melalui kesaksian kita. Pada kesempatan ini, saya mengajak umat Katolik Keuskupan Agung Merauke untuk sungguh-sungguh menggunakan akal budi dan hati nurani kita untuk menjadi murid Yesus yang setia, penuh dan sungguh-sungguh dengan kerelaan tinggi untuk menjadi pewarta di zaman yang penuh tantangan ini, di zaman globalisasi, di mana kita diminta untuk menjadi saksi Yesus Kristus yang setia. Kita mau berani untuk mencari Yesus, dekat dengan Yesus, berlama-lama dengan Yesus, untuk menjadi pewarta Injil Yesus yang handal. Bukan hanya sekedar omong saja, tetapi sungguh-sungguh handal, karena kita memberi kesaksian tentang kebenaran akan hidup. Kejujuran kita, itu yang kita wartakan. Semoga rahmat Tuhan yang senantiasa menyertai melalui roh yang dicurahkan dan dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, menyertai kita. Saudara-saudara umat Katolik yang terkasih, jangan lupa ini. Kita berhadapan dengan COVID. Kita berhadapan dengan keadaan yang mengancam jiwa kita. Dalam keadaan itu Bunda Marianya pesan berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Dan kita pegang pesan itu dengan baik. Bukan saja Bunda Maria, Yesus juga di Taman Zaitun mengajak para rasul untuk berdoa. Kita pegang pesanan ini dengan baik. Dan kita tidak mengiraukan atau mengabaikan pesan Yesus yang istimewa itu, yaitu berdoa supaya Roh Kudus menuntun, membimbing hidup kita setiap hari. Jangan lupa itu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.